Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bi huda wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Wal akhwat muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya dan rahmatnya kepada kita, sehingga ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu dari Allah Subhanahu wa taala ini, di salah satu dari majelis ilmu, taman dari taman-taman surga dunia, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan majelis ini majelis yang berbarokah, yang menambah iman dan takwa bagi kita, yang menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami memohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal saleh yang diterima di sisimu. Kaum muslimin wal muslimat ayyuhal ikhwah wal akhwat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tanggal berapa? Sabar loh, cuma arah kalender Islam Hijriah. Malam Sa'banan, nisfu Sa'ban. Ya. Baik, 14 malam 15 ya. Nah, dan ini artinya bahwa sekitar kurang lebih ya 2 minggu lagi, 15 hari lagi kita akan kedatangan tamu spesial. Kita akan menyambut dan menyongsong ya tamu yang penuh dengan keberkahan dan keutamaan, yaitu bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita biasanya kalau mau kedatangan tamu spesial, mau ada hajatan misalkan, kita undang orang-orang yang istimewa, apalagi kalau presiden misalkan, wah itu persiapannya ya berbulan-bulan, akhirnya bertahun-tahun untuk nyambut tamu tersebut ya. Bagaimana tidak mengecewakannya, persiapkan bagaimana jika kita adalah tamu yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat mulia dan sangat utama, bulan diturunkannya Al-Quran yang mulia, bulan dibukakannya pintu-pintu surga, bulan ditutupnya pintu-pintu neraka, bulan dibelenggunya para setan yang durjana, bulan dilipat gandakannya pahala, dan bulan yang di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan lamanya. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun plus 4 bulan, masih ada lebihnya lagi ya. Pak Imam, jenengan umurnya pinter? Umurnya tuh, ini yang paling sepuh aja umurnya nggak nyampe 80 ya. Umur kita jarang yang sampai 80. Umur manusia itu rata-rata kata Nabi SAW
A'maru ummati ma baina sittina was sab'in. Umur umatku rata-rata 60-70. Rata-rata. Wa aqalluhum man yujawizu dzalik. Jarang yang lebih daripada itu. Tapi ini ada suatu malam yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar, ya. Pahala orang yang beribadah pada malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Dan banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Oleh karenanya wajib bagi kita semuanya untuk mempersiapkan diri kita menyambut bulan suci Ramadan. Apa yang perlu kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan? Nyetok makanan, ya, atau ya hal-hal yang lainnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang perlu kita persiapkan menyambut bulan suci Ramadan setidaknya 3 hal. Nomor 1 yang perlu kita persiapkan adalah doa. Perbanyak doa sejak sekarang supaya satu, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Karena kita nggak ada jaminan bahwa kita akan ketemu bulan Ramadan. Betapa banyak saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, ustadz kita yang telah mendahului kita. Lebih-lebih di musim corona, banyak yang sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dahulu para ulama salaf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Bahkan ada sebagian ulama salaf 6 bulan lamanya doa supaya diketemukan dengan bulan Ramadan. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kekuatan dan kemudahan untuk semangat beramal saleh, untuk semangat berlomba-lomba di dalam kebajikan di bulan suci Ramadan. Sebab kadang ada sebagian orang diberi kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan, namun dia menyia-nyiakannya. Bulan Ramadan baginya tak ubahnya seperti bulan-bulan lainnya, hanya diisi dengan canda tawa, ya, dengan tidur yang lama, males-malesan dan lain sebagainya. Padahal Nabi SAW bersabda, rahima anfun rajulun adraka syahra Ramadan falam yughfar lah. Rugi orang yang diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan, namun dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah, karena dia nggak memanfaatkannya dengan sebaik-baik. Dan yang ketiga, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal ibadah kita yang telah kita lakukan di bulan Ramadan diterima. Jadi walau kita sudah dipertemukan dengan bulan Ramadan, walau kita sudah beramal soleh di bulan Ramadan, jangan pernah ada ujub dan sombong bahwa amal ibadah kita pasti diterima. Enggak ada jaminan, ya. Tapi kita berharap, tapi kita berdoa. Makanya dulu para sahabat kalau sudah selesai bulan Ramadan, masuk Idul Fitri, mereka mendoakan, tahu kalau Allah, ya Allah terimalah amal ibadah kamu. Itu para sahabat. Nggak menjamin amal ibadah sudah diterima, berdoa supaya amal ibadahnya diterima. Makanya antara doa yang diajarkan oleh Nabi tadi, wa amalan mutaqabbala, ya Allah, aku memohon kepadamu amal yang diterima, ya. Nah, ini jadi nomor 1 bekal yang perlu kita persiapkan adalah doa. Yang kedua adalah ilmu. Kita perlu mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, apa keutamaan-keutamaannya, penting. Kata Imam Al-Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Maka kita perlu untuk mempelajari. Supaya apa? 1, supaya kita bersemangat untuk beribadah di bulan Ramadan.
Orang yang tidak mengetahui keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan, dia nggak akan semangat beramal soleh di bulan Ramadan, karena dia nggak tahu berharganya bulan suci Ramadan. Pepatah Arab mengatakan, al-jahilu yahsabud dhahaba nuhasa. Orang yang bodoh itu adalah orang yang bodoh itu akan menganggap emas itu tembaga biasa. Anak kecil, kalau kita kasih emas, kalau kita kasih uang jutaan, mungkin dibuat mainan sama dia. Dia nggak ngerti kalau itu adalah barang berharga. Golek repot, nggak ngerti dia. Tapi orang yang ngerti, wah, akan disimpan dengan baik-baik. Orang yang tidak ngerti tentang kemuliaan bulan suci Ramadan, akhirnya apa? Bulan suci Ramadan seperti bulan-bulan yang lainnya. Ya, dia tidak memuliakannya. Dia nggak bersemangat untuk beramal soleh di dalamnya, karena dia nggak ngerti tentang berharganya bulan suci Ramadan. Tapi lihat para sahabat, para salaf, tatkala mereka mengerti tentang berharganya bulan suci Ramadan, betapa mulianya, betapa istimewanya, makanya mereka berlomba-lomba di bulan suci Ramadan. Luar biasa. Nabi, para sahabat, para salaf dahulu, ya, berlomba-lomba di bulan suci Ramadan ini luar biasa. Makanya kita juga perlu ya baca kisah-kisah mereka untuk memotivasi kita. Ya, kalau kita baca misalkan nih satu aja, bagaimana semangat mereka membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Wah, luar biasa. Ada yang sampai satu hari itu khatam 30 juz. Satu hari, bukan satu bulan. Ya, kita kadang satu bulan aja mbok khatam bohora. Ini satu hari khatam 30 juz, bukan juz 30 loh. 30 juz satu hari. Begitu semangatnya mereka, karena mereka tahu betapa berharganya bulan suci Ramadan. Tujuan yang kedua kita mempelajari puasa itu adalah supaya amal ibadah kita di bulan suci Ramadan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sesuai dengan yang diridhoi dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bersama bahwa ibadah itu tidak diterima oleh Allah kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala, termasuk puasa. Nggak bakalan diterima oleh Allah SWT kalau nggak ikhlas. Makanya kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa atas dasar iman dan ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosanya. Kalau nggak ikhlas nggak diterima. Ya, syarat yang kedua supaya amal ibadah puasa kita diterima adalah ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tidak mungkin, mustahil bisa meneladani dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berpuasa, dalam beribadah di bulan Ramadan, kecuali kalau kita mempelajarinya. Kita nggak mungkin sholat yang benar sesuai sholatnya Rasulullah. Kita nggak mungkin haji seperti hajinya Rasulullah. Kita nggak mungkin puasa seperti puasanya Rasulullah kalau kita nggak belajar ilmu agama. Mustahil. Dari mana kita tahu coba? Dulu para sahabat bisa belajar sholat seperti sholatnya Rasulullah. Lihat langsung. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Hajilah sebagaimana kalian melihat saya haji. Puasa juga demikian. Tapi kalau kita nggak bisa melihat Rasulullah langsung, tapi kita bisa mempelajarinya dengan cara apa? Mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kitab-kitab para ulama yang telah menjelaskan bagaimana yang puasa yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Disinilah pentingnya bagi kita untuk ya membekali diri kita dengan ilmu, supaya kita ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah.
supaya kita, yang ketiga tujuannya adalah tidak terjatuh di dalam kesalahan dan kekeliruan di bulan Ramadan. Kita ini Pak sudah sering tiap tahun puasa di bulan Ramadan, tapi tiap tahun pula kita masih langganan jatuh dalam kesalahannya. Masih banyak orang tiap puasa ya masih mempertahankan ritual-ritual yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum puasa masih ada yang apa jenenge nyekar, ya. Pas puasa masih ada yang ya batas sahurnya itu imsak. Masih ada yang percaya kalau nelan ludah itu batalin puasa, ya. Itu terus akhirnya. Ya, masih ada yang percaya ya bahwa ya ketika puasa itu perlu melafadzkan niat nawaitu shauma ghadin fardhon lillahi ta'ala dan seterusnya. Masih terus ya terjerumus di dalam kekeliruan. Makanya kita perlu berilmu terlebih dahulu supaya enggak terjatuh di dalam kesalahan. Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah mengatakan, man abadallaha bila ilmin kana yufsidu aksara mimma yuslih. Siapa yang beribadah tanpa ilmu, maka salahnya akan lebih banyak daripada benarnya. Baik, yang ketiga yang perlu kita persiapkan sejak sekarang, ya kita latih sejak sekarang adalah pemanasan, melatih diri kita, membiasakan diri kita sejak sekarang untuk ibadah. Bukan sekarang ya, bulan Syaban ini maksudnya. Ini sudah mendekati. Ini maksudnya di bulan Syaban kita sudah pemanasan. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan perlombaan. Yang namanya perlombaan butuh pemanasan. Di mana-mana kalau perlombaan ya para pesertanya akan ada apa? Latihan dulu, pemanasan terlebih dahulu. Gak mungkin dia menang terus nyantai-nyantai nggak pakai latihan, nggak pakai pemanasan, nggak mungkin. Ya, apalagi ini perlombaan di bulan Ramadan. Ya, pialanya, medalinya, pahalanya ya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus persiapan. Makanya Nabi SAW di bulan Ramadan sudah mulai latihan pemanasan. Satu yang perlu kita latih, puasa. Perbanyak puasa di bulan Syaban. Aisyah mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksara siyaman qattu min Syaban. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW lebih banyak, lebih sering puasa sunnah ketimbang di bulan Syaban. Jadi yang paling sering Rasulullah itu bulan puasa sunnahnya adalah di bulan Syaban. Makanya saking seringnya Rasulullah puasa di bulan Syaban, Aisyah itu kalau bayar utang mengqadha nunggu bulan Syaban. Pas Rasulullah kosong, senggang. Karena sibuk dengan apa puasa. Kalau hari-hari yang lainnya Aisyah lebih mengedepankan untuk ya melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang kedua yang perlu kita latih. Jadi ini penting, biasakan sejak sekarang yaitu apa? Puasa sunnah. Supaya nanti ketika kita masuk bulan Ramadan sudah apa? Biasa. Sudah biasa. Karena sudah pemanasan tadi. Anak kecil, anak-anak kita kalau sudah dilatih bulan Syaban ini puasa sunnah, insya Allah nanti bulan Ramadan kuat ya. Tapi walaupun badannya kekar, terus nggak pakai latihan puasa sunnah, ingat lihat aja awal-awal puasa Ramadan lemes dia, lemes, paling turu toh. Bahkan sebagian ada yang kayak sakaratul maut, karena belas kan, ambruk. Ya, nah, kenapa? Karena dia nggak pemanasan, dia nggak melatih dirinya. Baik. Yang kedua yang perlu kita latih apa? Baca Quran. Baca Quran. Sisihkan waktu kita.
ya, selesai sholat subuh, selesai sholat duhur, ya, untuk baca Al-Quran. Nah, ini perlu dilatih. Dulu para ulama ussalaf menyebut bulan Sya'ban itu dengan Syahrul Qurra. Itu gelarnya bulan Sya'ban, bulannya para pembaca Al-Quran. Bahkan menariknya, dulu para ulama salaf kalau masuk bulan Sya'ban, tokonya pada ditutup, fokus baca mushaf Al-Quran. Masya Allah. Kita biasanya malah tambah buka, malah oleh Ramadan malah rame biasanya, ya. Lalu dulu para ulama salaf malah fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita latih, karena baca Al-Quran itu susah lah, apalagi zaman sekarang banyak godaannya. Baru satu lembar wis gatel, pengennya buka HP, ya. Nah, makanya kita ini lebih kuat pegang HP daripada pegang mushaf Al-Quran. Iya Pak ya? Iya, saya juga ngakui. Ya, ini bukan untuk antum aja, saya juga. Ya, ini nasihat untuk kita semuanya. Kita kalau HP itu Masya Allah berjam-jam kuat, bolak balik Facebook, Twitter, muter meneh, Google, YouTube, WhatsApp apa meneh. Bahkan sebagian apalagi yang ada temen itu punya grup WhatsApp itu 50 lebih. Aku punya 10 grup aja udah pusing. Ini punya 50 grup. Ya. Habis waktu kita. Ya. Nah, jadi ini perlu kita latih sejak sekarang, yaitu membaca Al-Quran. Dan yang perlu kita latih sejak sekarang adalah meninggalkan dosa. Karena puasa itu adalah mengerem, menahan hawa nafsu kita, mengerem syahwat kita, dan mengerem diri kita dari maksiat dan dosa. Mengerem diri kita dari maksiat dan dosa. Ini ma'asyiral muslimin butuh latihan. Butuh latihan. Ingat, puasa itu bukan cuma sekedar biar lapar dan haus, bukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa siyamu anil akli wasurbi, innamas siyamu anil lahwi warrafati." Puasa yang sesungguhnya itu bukan cuma menahan diri dari makan dan minum. Puasa yang sesungguhnya itu adalah menahan diri dari ucapan-ucapan yang kotor dan ucapan-ucapan yang sia-sia. Makanya para ulama mengatakan puasa itu bukan cuma menahan perut dari lapar dan dahaga, tapi puasa yang sesungguhnya menahan seluruh anggota tubuh kita dari maksiat dan dosa. Menahan mata kita, menahan telinga kita, menahan lisan kita, menahan tangan kita dari dosa. Itu menahan hati kita dari dendam, dari permusuhan, iri dan sebagainya. Nah, ini berat. Ya, makanya melawan hawa nafsu itu adalah sesuatu yang luar biasa pahalanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang-orang yang takut kepada Allah dan mengerem hawa nafsunya, surga ya tempat tinggalnya. Karena dia bisa menahan hawa nafsunya. Makanya bulan Ramadan kesempatan bagi kita untuk meninggalkan dosa-dosa. Yang masih kecanduan rokok misalkan, bulan Ramadan jadikan ini momentum untuk meninggalkan rokok. Oh berat Ustaz, siapa bilang berat? Sampean kalau puasa kan nggak ngerokok itu, berarti bisa. Cuma kita perlu untuk melawan hawa nafsu kita.
perlu perjuangan. Ya, perlu perjuangan. Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Ya, buktinya sampean kalau puasa ngerokok apa enggak? Kan enggak. Itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya bisa melawan hawa nafsu kita. Cuma memang butuh doa, butuh perjuangan, temenan, serius. Ya, dan yang paling penting juga tinggalkan teman-teman, lingkungan yang rusak. Ya, yang akan mempengaruhi kita ya untuk kembali kepada dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Isa jam biru. Ini baru mukadimah ini. Baik, kita insyaallah taala kita akan bahas tentang masalah puasa, yaitu dari buku saya, Panduan Lengkap Puasa Ramadan Menurut Al-Quran dan Sunnah. Ini saya sarankan bagi antum ya untuk memiliki buku ini setidaknya sebagai bekal. Nanti kalau pas bulan Ramadan ya bisa dibaca-baca ya tentang hukum-hukum puasa, ya tentang mana yang dilarang, mana yang dianjurkan, ya mana yang diperbolehkan. Ya, ada juga di sini hukum-hukum yang lainnya, masalah itikaf, Lailatul Qadar, ya hadis-hadis palsu di bulan Ramadan, pelajaran-pelajaran penting bid'ah di bulan Ramadan, zakat fitri, Idul Fitri, ada semuanya. Ya, karena kalau kita sampaikan semuanya nggak cukup ini waktunya, so sampai subuh. Ya, baik. Kita akan ambil beberapa poin pentingnya dari pembahasan tentang puasa sebagai bekal. Puasa, siam, itu secara bahasa artinya adalah menahan. Adapun secara istilah, puasa adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa seperti makan, minum, jima, mulai dari terbitnya fajar, masuknya waktu sholat subuh, hingga terbenamnya matahari, yaitu masuknya waktu sholat maghrib. Ya, ini definisi apa? Puasa. Dan puasa hukumnya adalah wajib. Puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam masalah ini. Diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 2 Hijriyah, dan Rasulullah SAW puasa Ramadan selama 9 kali dalam hidupnya. Dalil-dalil tentang wajibnya puasa Ramadan banyak. Di antaranya dalil dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Baqarah ayat 183, Syahru Ramadhan alladhi unzila ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Dan ayat kalau dimulai wahai orang-orang yang beriman, itu ayat yang penting dan merupakan konsekuensi keimanan. Dulu pernah kita bahas di masjid ini, ya, Nida'atul Rahman di Ahlil Iman, ayat-ayat yang dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Itu ayat-ayat penting semuanya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa. Berarti menunjukkan puasa itu hukumnya adalah wajib. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Jadi bukan kita umat Islam aja. Umat-umat sebelum kita, Yahudi dan Nasrani pun sudah diwajibkan oleh Allah. Ya, ayat ini sebagai kabar gembira supaya kita tidak merasa berat. Ya, bukan sampean tok yang diwajibkan. Umat-umat sebelum kalian sudah saya wajibkan, kata Allah. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini Pak, tujuan inti puasa diwajibkan oleh Allah bukan cuma sekedar kita itu biar kelaparan, biar kehausan, enggak.
Banyak orang mengira puasa itu cuma sekedar biar lapar dan haus. Enggak. Tapi tujuan inti dari ibadah puasa itu adalah supaya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Makanya kalau kita berpuasa, tanya pada diri kita, setelah puasa kita sudah bertakwa apa belum? Ya, atau masih terus saja dalam kemaksiatan, dalam dosa. Nah, ini. Adapun dalil dari hadis banyak sekali, ya. Dan para ulama pun sudah sepakat bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Maka siapa yang menentang hukum wajibnya puasa, dia mengatakan bahwasanya puasa Ramadan itu nggak wajib, ya, maka dia kafir, murtad dari agama Islam. Sebab dia telah melawan Allah dan melawan Rasulullah SAW serta menentang ijma, kesepakatan para ulama rahimahullahu ta'ala. Ini berbeda dengan orang yang dia meyakini puasa itu wajib tapi nggak puasa. Kan ada. Jadi orang itu nggak berpuasa itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia meyakini puasa itu nggak wajib. Ya, orang kejawen, orang abangan, ya, yang mengatakan sholat sing penting iling, puasa sing penting nahan hawa nafsu dan sebagainya. Ada orang seperti ini kafir, bukan bagian dari agama Islam, karena dia telah menentang Allah Subhanahu Wa Taala dan menentang Rasulullah. Yang kedua, orang nggak berpuasa, dia yakin sebenarnya puasa itu wajib, cuma kakek alasan, gak kuat lah, gak sahur lah, ono sing alasan, kenapa kok gak puasa? Gak sahur, ya, ada yang seperti itu. Tapi dia meyakini puasa itu wajib. Makanya sebagian orang kadang malu-malu kucing gitu ya. Ono warung, ya, warung tutup tapi separuh tok, sikile ketok, ya. Orang seperti ini tidak bisa dikatakan kafir, karena dia sebenarnya apa? Tahu, yakin bahwasanya puasa Ramadan itu apa? Wajib, cuma nggak bisa menahan hawa nafsunya, ya. Nah, ini berbeda dengan orang yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi mendustakan, nantang Allah SWT. Allah bilang wajib, dia bilang apa? Enggak, ya, yang benar nggak wajib ya Allah. Nah, itu kan ngeyel itu. Allah bilang zina haram, dia bilang enggak, halal kok. Kayak dulu ada, ya, dokter malahan katanya, ya, bikin disertasi bahwa zina itu apa? Halal. Orang seperti itu apa? Kafir, karena adalah menggugat hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ngeyel dan melawan Allah Subhanahu Wa Taala dalam masalah-masalah yang sudah final, sudah jelas dalil Al-Quran dan hadisnya. Intinya puasa Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Dan subhanallah, semua syariat Islam pasti dibangun di atas kemaslahatan, kebaikan, hikmah. Allah wajibkan puasa karena di dalam puasa itu terdapat apa? Hikmah-hikmah yang sangat indah, manfaat-manfaat yang sangat banyak bagi kita umat Islam. Satu di antara hikmahnya puasa itu, puasa itu, ya, menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa. Itu tujuan inti tadi. Tujuan inti dari ibadah puasa adalah menjadikan kita apa? Bertakwa. Tapi takwa sing sebenar-benarnya takwa, bukan cuma simbol toh. Banyak masjid jenenge takwa, majelis taklim takwa, baju koko takwa, malah nak Kediri ono tahu takwa. Bukan cuma sekedar nama takwa itu, tapi betul-betul diwujudkan dalam kehidupan nyata, ya, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Yang kedua, hikmah dari ibadah puasa itu menjadikan kita sabar. Dan sabar ada 3 macam. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah SWT.
Tiga macam sabar ini terkumpul pada puasa. Itulah kenapa puasa itu pahalanya tidak terbatas jumlahnya. Amal-amal yang lain, satu amal kebajikan dilipat gandakan oleh Allah, ya 10 sampai 70 ribu, ya sampai 700 ya kelipatan. Tapi kalau yang puasa ini tidak ada batasannya. Kenapa? Karena Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu pahalanya tidak terbatas. Dan orang yang berpuasa berarti adalah orang-orang yang sabar. Yang ketiga, puasa mengajarkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Pak, nikmat Allah banyak sekali kepada kita, sampai kita nggak bakalan bisa untuk menghitungnya. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sering kita lupakan adalah nikmat sehat walafiat. Sehingga orang bisa berpuasa, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita yang sakit, ya. Banyak saudara-saudara kita bahkan meninggal dunia. Kita diberi kesehatan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita syukuri. Cara mensyukurinya dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota badan. Dengan hati yaitu meyakini bahwa semua nikmat datangnya semata-mata dari Allah. Dengan lisan yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Dengan anggota badan yaitu dengan menggunakannya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah dari ibadah puasa juga adalah solidaritas antar sesama. Dengan puasa kita bisa merasakan penderitaan para fakir, miskin. Oh, kelaparan itu bukan punya paspor Ramadan aja. Banyak saudara-saudara kita, apalagi musim pandemi ini, yang susah hidupnya, ekonominya, di PHK, nyari kerjaan susah, ya banyak. Maka Ramadan ini menyadarkan kepada kita pentingnya kita saling membantu dan berbagi antar sesama. Dan di antara hikmah ibadah puasa juga, puasa bikin sehat. Puasa itu bikin sehat. Baik. Itu dari sisi kesehatan, dari sisi sosial ada, ya. Kalau dari sisi ekonomi, mestinya puasa itu semakin hemat. Mestinya, tapi nggak tahu. Karena seringnya kita balas dendam. Mestinya biasanya makannya 3 kali, jadinya cuman 2 kali. Mestinya lebih hemat. Cuma kadang-kadang kita tadi balas dendam. Pas bukonya 4 sehat, 10 sempurna. Jadinya tambah hak ya belanjanya. Baik. Adzan dulu ya. Ya.
حي على Baik, kita lanjutkan masalah penetapan awal Ramadan. Yani dengan apa kita itu tahu bahwasanya Ramadan telah tiba. Ya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya untuk menetapkan bulan Ramadan itu ditentukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan melihat hilal awal Ramadan, itu yang disebut dengan ru'yatul hilal. Yang kedua adalah dengan menggenapkan Sya'ban 30 hari. Ya, jika tanggal 29 tidak terlihat, maka berarti digenapkan 30 hari. Hal ini sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal awal Ramadan. Dan Idul Fitrilah, berhari raya Idul Fitrilah kalian karena melihat hilal Idul Fitri, hilal Syawal. Jika terhalang oleh kalian karena nggak bisa, karena mendung dan sebagainya, maka sempurnakanlah menjadi 30 hari. Jadi dalam Islam hanya ada dua metode penetapan Ramadan itu. Satu yaitu dengan ru'yatul hilal, melihat, baik dengan mata telanjang atau dengan teropong, alat-alat yang biasa dipakai oleh kaum muslimin sekarang ini boleh juga. Ya, jika tidak terlihat pada tanggal 29 maka digenapkan menjadi 30 hari. Jadi penetapan Ramadan itu gampang dalam agama Islam. Tanggal 29 melihat, ya, mengamati bulan ketika mau terbenam itu. Kalau terlihat hilal, ya, sebagai tanda awal masuk bulan Ramadan, ya, berarti besoknya, misalkan ini sekarang hari Ahad, ya, misalkan anggaplah sekarang tanggal 29, berarti sore itu sudah ngelihat. Nah, kalau memang terlihat berarti besoknya puasa. Kalau nggak terlihat karena mendung atau memang nggak terlihat, ya,
semua titik sudah dilihat, ternyata nggak ada yang melihat sama sekali, maka berarti besoknya masih belum puasa, Sya'ban lagi. Karena bulan dalam Hijriyah itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan 29 hari, kemungkinan 30 hari. Berbeda dengan Masehi. Kalau Masehi kan ada 28 hari, ada yang 31. Kalau Hijriyah nggak ada. Hijriah itu cuma dua kemungkinan, 29 sama 30. Jadi tanggal 29 kalau nggak kelihatan berarti tinggal digenapkan jadi 30 hari. Ya. Dan untuk menetapkan hal ini supaya bersatu semuanya, maka untuk penetapan Ramadan diserahkan kepada waliul amr, pemimpin. Ya, misalkan kalau di Indonesia biasanya ditangani oleh Kemenak, Kementerian Agama, karena ini urusan agama. Ya, ada sidang namanya sidang isbat untuk penetapan awal Ramadan dan penetapan Idul Fitri. Ya, pemerintah sudah mengutus di beberapa titik untuk melihat hilal. Kalau ternyata terlihat berarti besoknya puasa. Kalau tidak berarti ya digenapkan. Dan itu sudah cara atau metode yang sudah benar. Dan sebagai faedah, hendaknya bagi kita kaum muslimin untuk mengikuti ketetapan dan hasil sidang isbat pemerintah supaya kita bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Ya, bersatu kita teguh. Makanya kita harus bersatu. Tidak mungkin kita bersatu kalau masing-masing mengikuti pendapat ini, pendapat ikut pendapat dirinya, ini ikut pendapat negara lain, ini pendapat ormas. Kita kalau ingin bersatu berarti dikembalikan kepada yang berwenang dalam masalah ini, yaitu pemerintah. Ya, makanya di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mendengar dan taat kepada para pemimpin selama itu bukan maksiat. Dan ini bukan maksiat, bahkan ini adalah kebaikan. Karena di antara ajaran agama Islam adalah persatuan dan tidak berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian dan jangan berpecah belah. Makanya kata Nabi, as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudhahun. Puasa itu dimana kalian berpuasa bareng-bareng. Idul Fitri adalah kalian berhari raya Idul Fitri bareng-bareng bersama-sama. Idul Adha adalah kalian berhari raya Idul Adha bersama-sama. Karena enak, hari raya bareng itu enak, puasa bareng itu enak. Ya, kalau beda susah. Ya, apalagi kalau Idul Adha. Pernah loh Idul Adha di Indonesia itu sampai 4 pendapat. Yang satu ikut Saudi, yang satu ikut Indonesia, yang satu ikut ormas, yang satu ikut aliran. Aneh itu, yang aliran apa itu? Yang hitam-hitam itu gondrong banyak. Tuh ada juga. Jadi sampai 4 hari. Ini kan nggak mungkin, ngaco itu. Ya. Jadi supaya kita bersatu, ikuti ketetapan apa? Pemerintah negeri masing-masing. Ya, karena kalau tidak akhirnya apa? Pecah belah. Ya, berpecah belah. Padahal di antara ajaran Islam yang sangat inti adalah Islam menganjurkan kepada kita untuk apa? Bersatu. Repot Pak kalau nggak bareng-bareng itu. Apalagi kalau Idul Adha ya. Coba bayangkan, yang satu sudah hari raya Idul Adha nyembelih, yang satu masih puasa Arafah, sanor ya. Iki wis nyate situ si puasa. Iya kan? Nggak enak. Yang satu sudah Idul Fitri, yang satu masih puasa. Mau berkunjung, nggak enak. Ikut si puasa sih kan. Jadi nggak enak. Makanya kita harus apa? Bareng-bareng ya, bersama-sama supaya nuansa puasa dan nuansa Idul Fitri, Idul Adha itu betul-betul apa? Indah, berbahagia gitu. Baik. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Di situ syarat-syarat wajibnya puasa. Puasa itu wajib, tapi ada syarat-syaratnya. Satu, muslim. Kalau kafir nggak sah. Kalau ada orang kafir non muslim gitu ya, terus puasa itu nggak sah puasanya. Ya, nggak sah sampai dia masuk Islam. Enak dong, nggak wajib.
bukan enak, ya, nggak enak malah dia puasa pun nggak sah, dan dia akan disiksa kalau nggak puasa. Jadi orang kafir itu kalau nggak sholat nggak puasa itu disiksa, bukan enak nggak puasa nggak sholat itu enggak, ya. Dia malah kalau sholat atau kalau puasa nggak sah sampai dia masuk Islam terlebih dahulu. Yang kedua, berakal. Kalau orang gila nggak sah malahan puasanya. Ada orang gila puasa nggak sah karena puasa itu kan butuh niat. Kalau orang gila niatnya gimana coba? Ya. Yang ketiga, balik. Nih syarat wajibnya puasa itu adalah balik. Kalau masih kecil belum balik, belum wajib. Tapi kalau ada anak kecil puasa, sah apa tidak? Ya, ada anak kecil puasa, sah apa tidak? Tergantung anak kecilnya umur berapa. Kalau masih setahun, 2 tahun, ya nggak sah. 3 tahun, ya, 4 tahun, 5 tahun belum sah. Tapi kalau dia sudah mumayyiz itu 7 tahun ke atas, ya, walaupun belum balik itu sah. Karena dia sudah ngerti, sudah bisa berniat. Tapi belum wajib. Jadi bedakan antara sah dan wajib. Anak kecil itu kalau dia sudah mumayyiz 7 tahun ke atas, sah puasanya dan dia dapat pahala, tapi belum wajib. Andaikan dia nggak puasa, nggak apa-apa. Ya, anak kita misalkan SD umur 1 kelas 1 SD, kelas 2 itu kan 7 tahun, 8 tahun ya. Itu sudah wajib puasa apa belum? Belum, tapi perlu kita latih. Ya. Dan itu sah, sholatnya sah, ya, puasanya sah, dia dapat pahala. Anak kecil itu enak. Kalau dia melakukan amal kebajikan, dicatat pahala. Kalau dia melakukan dosa, belum dicatat dosa. Ya, itu enaknya kalau jadi anak kecil. Kalau orang gede, ya dosanya dicatat. Kalau anak kecil dosanya belum dicatat, tapi kalau kebaikannya dicatat. Ya, dicatat. Baik. Maka ini perlu kita latih anak-anak kita supaya nanti kalau sudah terbiasa, sudah balik, sudah terbiasa. Nunggu balik angel Pak. SMA baru diajari, wah ngejak gelut aja. Ya. Anak kalau sudah gede, terlambat kita mendidiknya, angel. Berontak dia. Ya. Makanya kalau anak-anak yang sudah kelas SMA baru diajarin, Mas, ya, udah berani dia. Nantang, minggat malah. Iya. Tapi kalau sejak kecil kita sudah latih, didik, kelak dia sudah dewasa, udah terbiasa, nggak perlu sampai disuruh, dia sudah jalan sendiri, karena dia sudah terbiasa. Nah, ini peran orang tua sangat penting. Dulu para sahabat, kalau anaknya nangis gitu puasa, oh dikasih mainan. Nah, kita sebagai orang tua harus melatih anak-anak kita. Ya, sejak sekarang dilatih puasa sunnah dulu. Nanti ya kalau Ramadan dikasih penyemangat. Nanti kalau bisa puasa sampai maghrib ya, bukan sampai duhur. Ya, sampai maghrib nanti kalau puasa, insya Allah tak belikan baju baru, hadiah. Emang kan biasanya kalau Lebaran kan dikasih baju baru. Nah ini dikasih untuk sebagai penyemangat atau dikasih duit. Ya. Nah, modal, orang tua harus modal. Ya, satu hari misalkan kasih berapa 100.000 atau apa, bokek. Baik, yang ketiga tidak ada udzur. Ya, adapun kalau misalkan ada udzur, misalkan sakit, safar, atau kalau perempuan haid, nifas, hamil, menyusui, udzurnya perempuan banyak loh ya. Nah itu maka apa? Boleh untuk tidak berpuasa. Ini syarat-syarat wajibnya apa? Puasa. Baik. Selanjutnya halaman 33, rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Satu, niat. Jadi harus niat. Innamal a'malu bin niat. Sebenarnya setiap amalan itu tergantung kepada niat. Tidak sah kalau kita puasa terus nggak niat, itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, niat
itu adalah amalan hati. Jadi tidak perlu untuk dilafatkan. Nawaitu shauma ghadin fardhon lillahi ta'ala. Ya, misalkan. Ini enggak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nukilan dari Nabi para sahabat bahwa mereka ya melafatkan niat untuk puasa. Begitu juga sholat. Enggak ada nawaitu sholata al-isya arba'a raka'atin fardhon lillahi ta'ala fi masjid ihya sunnah suwalu. Ya, misalkan enggak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan itu termasuk perbuatan bid'ah, ya, termasuk perbuatan yang bid'ah. Taib. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Ya, makan, minum, jima ini ditinggalkan sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini dua rukun puasa. Baik. Bab yang selanjutnya, golongan yang boleh tidak berpuasa, yang diberi keringanan. Ini pengecualian. Hukum asalnya puasa itu hukumnya adalah wajib. Tapi Islam itu agama yang mudah, toleran. Kalau memang ada kesulitan, maka diberi kemudahan. Makanya kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Ada beberapa orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ya, satu, orang yang safar, yaitu bepergian jauh. Ya, karena bepergian itu biasanya apa? Capek, haus. Orang kita nggak safar aja udah haus, lapar, apalagi kalau bepergian. Ya, capek, panas, antri, ya, dan sebagainya. As-safaru qit'atun minal adab. Safar itu adalah sebagian dari siksaan. Makanya diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keringanan, bukan berarti mesti membatalkan atau mesti tidak berpuasa. Ini cuma keringanan. Artinya kalau dia mengambil boleh, kalau nggak mengambil juga boleh. Itu pilihan. Makanya mana yang lebih utama orang kalau safar, apakah puasa atau nggak puasa? Tergantung kepada kondisi. Kalau kondisi ya dia lemes banget, udah pucet semuanya, ya udah berat sekali. Kayaknya udah mau ambruk, ya, maka di sini yang lebih utama adalah ya membatalkan puasa. Lebih baik dia tidak berpuasa. Tapi kalau bepergiannya, masya Allah, seger badannya, ya, ya, naik pesawat ber AC atau kalau mobil Pajero panas jowo jero, ya. Kan sekarang safar sekarang nggak seperti safar zaman dulu ya, enak, ya nggak terlalu jauh juga. Nanti kalau malah nggak puasa berat bayare. Ada sebagian orang itu, ya lebih baik dia puasa Ramadan. Kalau utang angin nyaure. Kalau puasa as Ramadan kan akeh koncone bareng-bareng itu jadi mudah. Tapi kalau bayar puasa, nah ini bisa-bisa sampai Ramadan berikutnya belum kebayar. Nah, yang punya sekedar mengingatkan, yang masih punya utang, nah ini kesempatan terakhir ini bulan Sya'ban ini kesempatan terakhir. Jangan sampai masuk bulan Ramadan sampai masih punya utang. Ya, itu batas terakhirnya sekarang ini bulan Sya'ban. Baik, jadi intinya orang yang safar itu diberi keringanan, boleh untuk tidak berpuasa. Tapi kalau nggak berpuasa, kalau tetap puasa juga boleh. Ini tergantung kondisi. Makanya dulu para sahabat ada yang sebagian milih puasa, ada yang sebagian nggak puasa. Jadi ada yang bareng-bareng sama Nabi gitu ya, pas peperangan. Sebagian sahabat ada yang mokel, ya berbuka. Ada sebagian yang tetap puasa. Kan ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Dan mereka tidak saling mencela. Ya, yang nggak puasa
nggak bilang kepada yang puasa, oh gaya loh, ya. Atau sebaliknya, yang puasa juga bukan membuli atau ngenyek yang ya mencelah yang nggak berpuasa, cemen lo gitu aja bang, ya nggak puasa. Enggak, saling menghormati mereka. Karena memang dua-duanya apa? Boleh gitu. Maka kita juga begitu, kalau rombongan misalkan yang teman kita ada yang berbuka misalkan, nggak usah dicela, nggak usah dibully, ya. Nah, gak enak malah, katik mangan aduh gak enak, isin ngapain. Baik. Yang kedua, yang boleh untuk tidak berpuasa juga adalah sakit. Apabila sakit, dengan catatan kalau sakitnya apa? Memberatkan, sakitnya memang parah. Adapun sakit-sakit yang ringan yang tidak memberatkan sama sekali, maka ini tetap wajib puasa. Tetap wajib puasa. Ada orang misalkan nggak puasa, kenapa? Aku sakit apa? Jerawatan misalnya. Kamu nggak bener, panuan gitu. Ya, itu bukan alasan. Tapi kalau misalkan dia tipes biasanya apa? Lemes ya. Nah itu boleh. Apalagi kalau sakit-sakit yang parah, misalkan yang harus dioperasi dan sebagainya, maka ini boleh. Bahkan bisa jadi orang yang sakit itu wajib untuk tidak berpuasa. Kalau sekiranya puasa bisa membahayakan nyawanya. Ya, orang kondisinya kritis misalkan. Ini kalau nggak makan, ya, kalau nggak minum mati. Maka berarti tidak berpuasa hukumnya adalah apa? Wajib untuk menyelamatkan nyawanya. Untuk menyelamatkan nyawa. Baik, yang boleh untuk tidak berpuasa juga yang dapat keringanan wanita hamil dan menyusui. Khusus wanita. Ya, kalau laki-laki nggak ada. Ini salah satu udzur bagi wanita yaitu hamil dan menyusui. Karena hamil dan menyusui itu berat. Ya, apalagi biasanya ada sebagian wanita yang hamil ya, muntah-muntah, lemes dan sebagainya. Maka ini boleh untuk tidak berpuasa. Ya, ada hadisnya dari Nabi SAW, inna wada'a anil musafiri satros salah wa anil hamili wal murdi asyam. Allah Subhanahu wa taala menggugurkan separuh salat dari musafir dan menggugurkan puasa dari wanita hamil dan menyusui. Jadi boleh wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa. Tapi kalau dia mau puasa, boleh apa tidak? Boleh. Dan secara umum riset kedokteran menunjukkan bahwa wanita hamil dan menyusui itu kalau puasa tidak berbahaya. Secara umum. Hanya kondisi wanita itu kan beda-beda. Ada yang kuat, ada yang enggak. Ono sing pas hamil lemes, ya turut tok kerjaannya. Ada seperti itu. Ya, ada yang enggak. Hamil malah pecicilan, so. Ada yang seperti itu. Ya, jadi beda-beda. Kalau sekiranya menurut ahli kedokteran ini hamil dan menyusui, oh nggak berbahaya ini, baik untuk ibunya maupun untuk janinnya, lalu dia milih untuk berpuasa, boleh tetap berpuasa. Tapi kalau kata dokter, wah ini berbahaya untuk janinnya lemes nih, ya mendingan nggak usah puasa dulu, maka nggak usah puasa. Nah kalau dia milih nggak puasa, apakah fidyah ataukah membayar qadha? Ya, mengqadha. Ini ada perselisihan dengan para ulama panjang. Ada 3 pendapat dalam masalah ini, bahkan ada 7, tapi yang masyhur 3. Ada yang mengatakan qadha, ini mayoritas ulama. Ada yang mengatakan fidyah, dan yang lebih hati-hati wallahu a'lam hendaknya mengqadha. Wanita hamil dan menyusui kalau dia memilih tidak berpuasa hendaknya mengqadha, ya, bukan membayar fidyah, karena dia masih ada waktu untuk mengqadha. Jadi sebagian wanita menggampangkan masalah ini, dikit-dikit was fidyah wais, ya, sehingga dia memilih tidak berpuasa, memilih tidak mengqadha, ya, sehingga menggampangkan masalah ini tidak benar. Yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa juga adalah wanita haid dan nifas. Wanita haid dan nifas. Ini sepakat para ulama, wanita haid dan nifas, ya, tidak boleh berpuasa, bahkan tidak sah. Ya, wanita haid dan nifas itu tidak sah, kalau berpuasa tidak sah. Kalau dia ngotot, ngeyel, aku pengen puasa pokoknya,
ya, maka tidak sah puasanya. Kalau keluar darah haid atau nifas, berarti batal. Awalnya misalkan subuh sampai menjelang maghrib, ya, nggak keluar darah haid. 5 menit sebelum maghrib bocor, batal. Ya, dia harus mengganti di hari-hari yang lainnya. Ya, yang boleh untuk tidak berpuasa juga adalah orang lanjut usia. Ini boleh untuk tidak berpuasa. Ya, orang lanjut usia. Kalau dia udah nggak kuat, namanya orang ya kalau sudah lanjut usia lemah. Manusia itu kan awalnya lemah, tumbuh menjadi kuat, terus lemah lagi. Seperti rembulan. Awal muncul kecil, kemudian kayak sekarang ini pas bulan purnama besar. Nanti kecil lagi. Begitulah manusia. Ya, begitulah manusia. Kalau dia sudah lanjut usia, udah nggak kuat untuk berpuasa, boleh untuk tidak berpuasa. Dan nanti bayar fidyah. Tidak perlu mengqadha. Karena mengqadha kapan lagi mengqadhanya? Dia nggak bisa muda lagi. Mau nunggu mengqadha kapan? Ya, masa muda tidak bisa kembali lagi. Maka dia cukup dengan membayar apa? Fidyah. Dan fidyah ada 2 cara. Yang pertama, ya, dengan mengundang fakir miskin sejumlah hari yang dia tinggalkan, kemudian memberi makan kepada mereka. Misalkan 30 hari, misalkan ya, undang 30 orang miskin, kemudian kasih makan kepada mereka. Itu cukup, seperti yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik. Cara yang kedua yaitu memberikan makanan kepada mereka setiap harinya. Ya, kita kasih entah bahan mentah, ya, sembako lah istilahnya, atau udah matang sekalian nasi kotak, boleh juga. Ya, itu boleh. Baik, ini orang-orang yang diberi keringanan untuk boleh tidak berpuasa. Selain daripada itu, maka hukum asalnya adalah wajib. Tidak boleh cari-cari alasan untuk tidak berpuasa. Contoh, sebagian orang alasannya kerja berat. Itu bukan alasan. Ya, tidak boleh orang nggak puasa alasannya apa? Wah, abot kerjanya, panas. Karena dia apa, sebagai tukang misalkan, atau sebagai tani nyangkul panas. Ya, terus dia berbuka puasa, maka tidak boleh, haram. Apalagi alasannya gak sahur. Kenapa kok gak poso? Aduh, keturun aku mau kurung sahur. Itu bukan alasan. Kecuali jika kondisinya kritis, sekarat misalnya, gara-gara gak sahur akhirnya lemos, ya, wah udah, ya, keadaannya kritis, maka di sini apa? Boleh dia untuk berbuka, ya, untuk menyelamatkan nyawa. Atau orang kerja berat, ya, akhirnya kemudian dia puasa, lalu kritis keadaannya, mati kalau nggak berbuat, kalau dia nggak makan, maka di sini apa? Boleh. Tapi kalau belum apa-apa udah langsung apa? Buka, maka haram. Karena itu bukan alasan. Karena itu bukan alasan, bukan udzur yang diperbolehkan. Bolehnya kapan? Nunggu sekarat sih. Jadi kalau yang alasannya kerja berat atau nggak sahur itu boleh, asalkan nunggu apa? Sekarat dulu, baru boleh. Baik. Yang selanjutnya pembatal puasa. Nah, ini penting nih, supaya nanti jangan sampai kita puasa terus melakukan pembatalnya. Akhirnya puasa kita sia-sia. Ibaratkan sholat terus ngentut, tapi terus sholatnya enggak, padahal sudah batal. Baik. Pembatal puasa. 1, jima, yaitu hubungan badan antara suami dengan istri. Ini pembatal puasa paling berat. Saya katakan paling berat karena konsekuensinya berat. Ada 5 konsekuensi orang yang melakukan jima di siang bulan Ramadan.
Satu, puasanya batal. Dua, dosa, karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga, tetap nggak boleh makan dan minum walaupun udah batal. Nggak boleh kemudian apa? Makan dan minum. Kenapa? Karena dia batalnya itu bukan karena sesuatu yang diizinkan. Beda orang kalau misalkan sakit gitu ya, terus makan minum boleh karena itu diizinkan. Tapi kalau dia jima, itu sesuatu yang tidak diizinkan. Makanya tetap tidak boleh makan dan minum walaupun sudah batal, tapi dia harus tetap menahan diri dari makan dan minum. Jangan bilang wis kadung batal ya wis hancur bisa, nggak boleh. Yang keempat, dia wajib mengganti di hari-hari yang lain, qadha, karena batal tadi kan. Yang kelima, wajib bayar kafarah. Suami istri wajib bayar kafarah. Kafarah itu artinya penebus dosa. Kafarahnya apa? Satu, urutannya satu, membebaskan budak. Kalau nggak mampu membebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau boleh batal tanpa udzur. Ya, Ramadan wis batal, ini 2 bulan berturut-turut lagi. Yang ketiga, kalau nggak mampu juga, maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Memberi makan kepada 60 orang miskin. Ini 5 konsekuensi, makanya abot. Ini pembatal puasa yang paling berat. Baik. Yang kedua, yang membatalkan puasa juga adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Ini jelas dan itu sudah menjadi kesepakatan para ulama. Siapa yang makan dan minum dengan sengaja batal puasanya. Kecuali kalau lupa. Kalau lupa itu kan nggak sengaja ya. Kalau lupa tidak batal. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, man akala nasiyan wa huwa shaim falyutimma shaumahu fa innama at'amahu wa huwa saqa. Siapa yang makan dan minum sedangkan dia berpuasa, tapi karena lupa dia makan dan minum, maka tidak batal. Teruskan, lanjutkan puasanya. Sesungguhnya Allah telah memberi makan dan minum kepadanya oleh rizki dari Allah SWT. Sebab orang yang lupa itu bukan karena keinginan dia, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki ya. Tapi kalau kita lihat ada teman kita yang lupa, diingatkan apa tidak? Diingatkan. Sebagian orang itu nggak diingatkan, jarang oleh rezeki deh. Ya. Kita harus mengingatkan, tetap saling memberi apa? Nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, betul dia tidak berdosa. Ya, karena lupanya itu tidak berdosa. Tapi kewajiban bagi kita untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Kalau jima lupa, batal apa tidak? Kalau makan minum ada dalilnya. Kalau jima lupa, batal apa tidak? Baik, ada perselisihan nih kalau para ulama. Sebagian ulama mengatakan ya batal karena nggak mungkin lupa jima itu. Soalnya uang loro, kalau makan minum ini kan satu orang gitu ya. Tapi kalau jima 2 orang, masa dua-duanya lupa katanya. Dan sebagian ulama mengatakan ya tidak batal, sama seperti makan dan minum. Kalau memang betul-betul lupa, bukan pura-pura lupa, ya, maka tidak batal. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat, kalau memang betul-betul lupa, maka tidak batal. Sama seperti makan dan minum, ya. Dan mungkin saja orang lupa, ya, mungkin, ya. Kamarnya gelap misalkan, disangka nosik bengi. Ya. Tapi yang ketiga, muntah dengan sengaja. Ini juga membatalkan puasa. Kalau menyengaja muntah. Menyengaja muntah itu gimana? Ya, masukkan jarinya, diokrok-okrok biar muntah.
atau melihat sesuatu yang bikin dia muntah, atau mencium aroma yang bikin dia muntah. Kan ada sebagian orang itu kalau lihat darah misalkan dia muntah, nah ini menyengaja, nah itu batal puasanya ya. Tapi kalau tidak sengaja maka tidak batal. Ada sebagian orang mungkin kalau safar gitu ya, naik mobil udah langsung mabuk. Bukan mabuk karena minum miras, mabuk muntah ya. Atau mungkin mencium aroma yang enggak sedap udah langsung muntah. Kalau dia tidak sengaja maka tidak batal. Tapi kalau menyengaja maka batal. Hadisnya ada dari Nabi SAW, man dara'ahu kai'un wa huwa sha'im falaysa alaihi qadha wa in istaqa'a falyaqdi. Siapa yang muntah tapi tidak sengaja maka tidak ada qadha bagi dia. Tapi kalau dia menyengaja maka wajib mengganti di hari-hari yang lain, wajib ganti. Karena menyengaja ya. Apapun yang keluar dari muntahnya, entah bakso, entah nasi, entah cuma lendir ya, maka itu apa? Batal. Yang keempat, haid dan nifas. Ini juga membatalkan apa? Puasa. Walaupun 5 menit sebelum maghrib misalkan keluar darah haid, batal. Atau nifas ya, maka batal dan wajib mengganti pada hari-hari yang lain. Baik. Selanjutnya, hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Yani ada sebagian perbuatan-perbuatan yang itu diperbolehkan, tidak membatalkan. Tapi sebagian orang kadang menganggapnya apa? Membatalin. Padahal tidak. Makanya ini dibahas oleh para ulama ya, supaya kita tidak menganggap sesuatu yang boleh menjadi nggak boleh. Ada sebagian orang itu berlebihan. Hal-hal yang boleh malah dianggap nggak boleh. Ya, dianggap membatalkan. Jadi hukum asalnya segala sesuatu itu tidak membatalkan puasa. Siapa yang mengatakan membatalkan, dia harus mendatangkan dalilnya. Seperti makan, minum itu kan ada dalilnya. Jima ada dalilnya, itu membatalkan. Ya. Tapi kalau hal-hal yang nggak ada dalilnya bahwa itu membatalkan, berarti hukum asalnya tidak batal. Ya, kalau ada yang bilang misalkan nelan ludah itu apa? Batal. Mana dalilnya? Minta dalilnya. Ya, sebagian orang apa? Ngomong nelan ludah itu batalin puasa. Akhirnya titik-titik apa? Itu terus. Kayak dulu juga itu masih kecil loh. Ya, dikasih tahu orang-orang gitu, ya udah. Akhirnya kerepotan dia itu. Pas sholat gimana coba? Ya, bawa tisu. Ya, repot. Jadi ada hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Satu, memasuki pagi hari dalam keadaan junub. Orang melakukan jima atau mandi jinab, mimpi basah, kemudian nggak sempat mandi sampai subuh. Itu puasanya batal apa tidak? Tidak. Rasulullah SAW pernah jima dengan istrinya, kemudian belum sempat mandi sampai subuh. Maka itu tidak membatalkan puasa. Demikian juga kalau ada wanita haid, suci dari haid atau suci dari nifas, tapi belum sempat mandi, ya, masuk waktu subuh padahal belum mandi dari haid atau nifas, maka itu sah. Ya. Yang kedua, nah ini untuk yang suami istri nggak apa-apa. Perciuman dan berpelukan bagi suami istri itu tidak membatalkan puasa. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, kana Rasulullah sallam yuqabbilu wa huwa sha'im wa yubashiru wa huwa sha'im walakinnahu amlakakum liirbih. Kata Aisyah, Rasulullah pernah mencium istrinya padahal beliau sedang apa? Berpuasa. Atau ya bercumbu dengan istrinya padahal beliau sedang apa? Berpuasa.
Tapi kata Aisyah, beliau adalah orang yang paling bisa nahan nafsunya. Ini isyarat dari Aisyah. Kalau sampean nggak bisa kayak Nabi, ojo coba-coba. Iso-iso malah batal, repot. Ya, tadi sudah kita sampaikan konsekuensinya orang yang jima itu ada berapa? 5. Batal, dosa, ya, mengqadha, kafarah gitu ya. Jadi aslinya, jadi boleh bagi suami atau mencium istrinya boleh, asalkan dia bisa menahan nafsunya, ojo sampai kebablasan. Kalau dia khawatir sampai kebablasan, nggak bisa nahan nafsunya misalkan, mendingan jangan, untuk menjaga puasanya, ketimbang kebablasan tambah repot. Ya, misalkan kalau dia manten anyar misalkan ya, atau mungkin ada sebagian laki-laki kan nggak bisa nahan hawa nafsunya, ya, syahwatnya besar misalkan, ya, khawatirnya nanti lepas kendali, ya, malah berbahaya. Maka di sini sebaiknya adalah jaga jarak. Ya, sekarang kan disuruh jaga jarak, apalagi puasa, perlu jaga jarak. Trek aja jaga jarak, ya, jaga jarak aman, gitu ya. Baik. Yang selanjutnya yang boleh juga adalah mandi, mendinginkan badan, renang, boleh, nggak batalin puasa. Jangan sampai kemudian pas Ramadan terus gak gelem adus, khawatir batal. Dari mana mandi membatalkan puasa ya? Ya. Dulu kita renang masih kecil ya, dikasih tahu oh nggak boleh renang, nanti khawatir masuk apa telinganya. Ya, ini nggak ada dalil. Bahkan bilang makruh saja nggak benar. Apalagi kalau sampai mengatakan apa batal. Karena mengatakan makruh juga butuh dalil. Segala sesuatu yang hukum asalnya boleh dan tidak membatalkan, maka kembali kepada hukum asal, boleh dan tidak membatalkan. Siapa yang bilang makruh dan siapa yang bilang membatalkan, dituntut untuk mendatangkan dalil. Kalau dia mampu mendatangkan dalilnya, kita terima. Tapi kalau tidak mampu mendatangkan dalilnya, berarti pendapatnya tertolak. Ya, jadi boleh mandi, keramas, ya. Kalau misalkan panas misalkan, ya, pakai air es misalkan, boleh, ya, boleh. Kan kalau lagi panas-panas itu pengen sing seger-seger gitu ya. Nah, mau minum seger boleh, ya berarti apa? Ya, mandi aja, ya, pakai air es misalkan, nggak apa-apa. Ya, masuk kulkas, ya, kalau muat nggak apa-apa. Kalau muat. Renang boleh, ya. Yang mengatakan nggak boleh, dia dituntut untuk mendatangkan apa? Dalil. Yang boleh juga adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung tanpa berlebihan. Jadi kumur-kumur, kemudian istinsak itu memasukkan air ke hidung, boleh, ya. Hanya saja kalau istinsak tidak boleh berlebih-lebihan. Wabaligh fil istinsyaq illa an takuna shaimah. Kata Nabi, bersemangatlah kamu dalam memasukkan air ke hidung kecuali kalau lagi sedang puasa. Kalau sedang berpuasa nggak usah nemen-nemen, ya, tetap memasukkan air ke hidung tapi jangan terlalu nemen. Kenapa? Karena kalau keterlaluan, khawatirnya airnya masuk ke tenggorokan. Kenapa? Karena hidung itu nyambung ke tenggorokan, ya, nyambung ke tenggorokan. Antara tenggorokan sama hidung itu ada saluran yang nyambung, ya. Sampai pengen tahu buktinya, kalau lagi makan terus apa itu keselak gitu ya, itu kadang-kadang ada sebagian nasi kita lewat apa? Hidung. Nah, itu berarti apa? Ada saluran nyambung antara hidung dengan tenggorokan. Demikian juga kadang ada sebagian orang kalau nggak bisa makan lewat mulutnya, kadang lewat apa? Hidung. Kalau yang sakit-sakit itu ada yang lewat hidung.
Ya. Nah, itu dikarenakan apa? Hidung dengan tenggorokan itu nyambung. Berbeda dengan mata atau telinga, itu nggak nyambung. Dari sini diambil dalil oleh para ulama bahwa ini faedah penting. Tetes telinga, obat tetes telinga, obat tetes mata nggak membatalkan. Tapi obat tetes hidung batal. Kenapa? Karena kalau tetes telinga, tetes mata itu nggak nyambung ke tenggorokan. Tapi kalau tetes hidung itu nyambung ke tenggorokan. Ya, jadi khawatirnya nanti malah apa? Dia masuk ke tenggorokan dan itu membatalkan. Ya, baik. Di antara yang boleh juga dan itu tidak membatalkan adalah mencicipi makanan untuk kebutuhan selama tidak masuk kerongkongan, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas. Ya, la ba'sa an yadhuqal khal ma lam yadkhul khalqahu wa wasa'in. Tidak mengapa mencicipi cuka atau lainnya selama tidak masuk tenggorokan ketika sedang berpuasa. Jadi nyicipi, misalkan ibu-ibu misalkan ya masak, ya kalau nggak dicicipi khawatirnya apa? Kasinan misalkan. Ya boleh untuk dia apa? Nyicipi, asalkan jangan ditelan. Ya. Nah, dan syaratnya dua. Satu, karena ada kebutuhan. Kalau sampai nyicipi nggak ada kebutuhan, nggak boleh. Mek cicip-cicip tok, sak suwalo sampai cicipi kabeh. Wong kok masak opo pindah rumah lagi. Sampai masak opo? Nah, keliling kabeh. Ya dicicipi kabeh. Ini nggak ada kebutuhan, nggak boleh. Yang kedua, ya tidak boleh ditelan. Kalau sampean habis nyicipi terus ditelan, itu gak nyicip jenenge, mangan. Ya, maka itu batal. Ya, harus dilepeh, harus dikeluarkan. Ya, baik. Kemudian juga yang tidak membatalkan juga adalah ya bersiwak atau pakai pasta gigi, ya gosok gigi, ya pakai celak, tetes mata, donor darah, ini tidak membatalkan. Termasuk yang sekarang program pemerintah vaksin misalkan, itu tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan puasa. Ya boleh. Yang mengatakan membatalkan puasa maka dia dituntut untuk mendatangkan dalilnya. Kenapa? Karena vaksin itu bukan makanan. Vaksin itu bukan makanan. Ya. Yang membatalkan itu infus makanan. Kalau ada yang sakit kemudian apa diinfus makanan sehingga walaupun dia nggak makan kenyang, nah itu batal karena itu semakna dengan sederajat dengan makan dan minum. Sama seperti rokok. Rokok itu udah haram, batal lagi, batalkan puasa. Nggak boleh, karena itu semakna dengan makan dan minum. Ya, tapi kalau obat, suntik obat misalkan, infus, tapi untuk memasukkan obat, kan infus itu ada dua, ada untuk makanan, ada juga untuk obat. Kalau sekedar obat maka tidak membatalkan puasa. Ya, termasuk suntik, misalkan suntik untuk obat, ya suntik untuk vaksin dan sebagainya, ini tidak membatalkan karena itu bukan makan dan minum. Hanya kalau misalkan bisa ditunda malam ya tentu lebih utama agar lebih hati-hati. Termasuk donor darah boleh. Ya, cuma kalau ditunda malam lebih bagus karena biasanya habis donor darah itu apa? Lemes. Khawatir yang kok poso donor darah geblak malah. Jadi kalau malam kan enak, habis donor darah atau bekam, iso oleh mangan. Ya, nah. Dan yang boleh juga yang tidak membatalkan adalah nelan ludah. Nelan ludah ini sebagian orang masyarakat kadang berkeyakinan apa? Nelan ludah nggak boleh, makruh, batal puasanya. Dari mana? Khurafat tuh. Ya, khurafat. Nggak ada dalil. Ya, tidak ada, saya tidak menjumpai perkataan para ulama yang mengatakan bahwasanya nelan ludah itu membatalkan. Itu nggak ada.
yang dibahas oleh para ulama, sebagian ulama mengatakan makruh, itu bukan nelan ludah. Kalau nelan ludah semua ulama mengatakan boleh. Yang dibahas para ulama, sebagian ulama mengatakan makruh, itu maaf, yang dibahas itu ngumpulkan ludah. Dikumpulno dhisik wake balu dilu. Itu yang dibahas oleh para ulama. Sebagian ulama bilang apa? Makruh. Adapun kalau cuma nelan ludah biasa aja, itu nggak ada ulama yang mengatakan makruh, itu nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi yang dibahas oleh para ulama ini bedakan antara nelan ludah sama ngumpulkan. Nah, kalau ngumpulkan memang benar ada sebagian ulama yang mengatakan makruh. Itu pun pendapatnya lemah. Karena mengatakan makruh juga butuh dalil. Ya. Nah, jadi kalau cuma sekedar menelan ludah, tidak ada perselisihan dengan para ulama bahwa itu adalah apa? Boleh dan tidak membatalkan. Ya. Nah, repot sampean kalau misalkan kau oleh menelan ludah. Titik-titik itu. Ya. Ini namanya apa? Takalluf. Memberatkan diri sendiri. Baik. Yang terakhir adalah hal-hal yang dianjurkan ketika berpuasa. Ya, sunnah-sunnah, hal-hal yang dianjurkan bagi kita untuk berpuasa. Nah, ini penting ya, supaya amal ibadah kita di bulan Ramadan itu betul-betul apa? Mengoptimalkan, memanfaatkan betul-betul waktu kita untuk menumpuk pahala. Satu, sunnah-sunnah puasa. Satu, makan sahur. Sahur ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu banyak barokahnya. Barokah itu apa? Kebaikan yang banyak dan terus menerus. Apa barokahnya sahur? Satu, dengan sahur kita lebih kuat, besoknya kuat beraktivitas. Beda sama orang nggak sahur, lemes biasanya. Makanya tadi sebagian orang kadang-kadang apa? Gak poso alasannya gak sahur, lemes so. Yang kedua, barokahnya sahur juga bisa bangun malam. Sebelum subuh dia sudah bangun, ya kan? Apalagi kalau ibu-ibu. Nanti kalau nggak bangun, wah, didemo karo anake karo bojone. Ini gara-gara sampean nih. Nah, ya. Jadi bangun malam. Padahal kalau nggak Ramadan angel gitu biasanya. Tangi subuh aja alhamdulillah. Kadang-kadang malah apa? Pagi baru bangun. Tapi kalau pas sahur orang bisa bangun. Dan itu adalah waktu yang sangat istimewa. Sepertiga malam terakhir. Waktu Allah turun ke langit dunia, mustajab doa kita. Makanya saat-saat sahur itu gunakan untuk doa. Habis sahur misalkan berdoa, baca Al-Quran. Ojo mari sahur keblak maneh. Atau habis sahur nonton TV acara sahur. Eman, itu waktu yang mustajab. Ya. Nah, kemudian diantara barokahnya sahur juga masjid lebih ramai. Pas subuhan itu kalau bulan Ramadan, masya Allah, anak-anak kecil biasanya ya nggak pernah jamaah, tapi kalau pas bulan Ramadan ramai pak, ya ramai. Itu barokahnya apa? Sahur. Dan dianjurkan ketika sahur itu pakai kurma dan air putih. Itu sahurnya Nabi SAW. Nikmat sahurul mukmin at-tamr. Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin itu adalah kurma. Karena kurma itu bagus. Dia adalah makanan, dia adalah obat, dan dia adalah buah-buahan. Dan mengandung zat gula yang sangat bagus untuk kekuatan dalam berpuasa. Makanya sahurnya Nabi itu masya Allah praktis pak, praktis. Cuman air putih sama
kurma, enak. Gak repot-repot. Beda sama kita, ya. Masak ini, masak itu, ribet. Ya, tapi ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, bukan sesuatu yang terlarang. Baik. Dan dianjurkan ketika sahur mengakhirkan. Jadi sahur itu diakhirkan. Jangan jam 12 sahur. Akhirnya turu meneh tangi-tangi keroncongan nih. Ya kan? Ini termasuk menyelisih sunnah. Dianjurkan mengakhirkan. Jarak Nabi itu kalau sahur, jarak antara sahurnya Nabi sama adzan subuh itu cuma baca ayat 50 ayat. Diperkirakan oleh para ulama 15 menit, seperempat jam. Mepet banget. Kalau kita malah imsak gitu. 15 menit ya biasanya ya. 15 menit atau 10 menit. Itu justru waktu yang istimewa untuk sahur. Ya, waktu yang istimewa untuk sahur. Yaitu kalau sahurnya Nabi ya kan. Sahurnya Nabi praktis ya 15 menit. Kalau kita ya mungkin setengah jam atau 1 jam lah. Ya, 1 jam karena kita kan kalau kita kan beda sama Nabi ya. Kalau Nabi kan tadi cuma praktis, nggak pakai masak-masak. Ya, kurma menurut kalau kita butuh masak dulu, ya butuh siap-siap, kadang membangunkannya, ya nggak bisa langsung bangun, ya. Nah, yang kedua, tidak melakukan perbuatan sia-sia dan perkataan yang kotor. Ini tadi sudah kita bahas, ya. Hendaknya kita ketika berpuasa betul-betul menahan seluruh anggota tubuh kita dari dosa. Jangan cuman perut kita kita tahan dari lapar dan dahaga, tapi mata kita, telinga kita, lisan kita terus bergelimang dengan dosa. Yang ketiga, dianjurkan juga adalah memperbanyak sedekah. Bulan Ramadan itu bulan berbagi. Rasulullah SAW sangat dermawan di bulan Ramadan. Bahkan dikatakan oleh sahabat, Rasulullah itu lebih dermawan daripada, lebih kencang ya sodakohnya daripada angin yang kencang. Lomang banget Rasulullah kalau bulan Ramadan. Maka kita dianjurkan untuk sodakoh ya, berbagi, terutama bantu mereka-mereka yang sedang berpuasa. Apa namanya, ngasih berbuka, ngasih ngejak ya tetangga atau teman untuk buka bersama misalkan itu, atau misalkan taruh di masjid ya sunnah, misalkan pas ada kajian nih saya sumbang wes ya, nanti 500 porsi saya semuanya nanggung. Masya Allah. Nabi SAW mengatakan man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri sha'im la yanqusu min ajri syai'. Siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sejumlah orang yang berpuasa. Kalau dia ngasih 100 orang, berarti dia dapat pahala 100 orang berpuasa. Dan pahala dia sendiri tidak berkurang, nggak berkurang sedikit pun. Ya, nah, terutama kita lagi musim pandemi ini ya, banyak tetangga-tetangga kita, banyak masyarakat kita yang terdampak ekonominya, maka hendaknya kita peduli dengan mereka. Bikin program-program yang bisa menopang ya perekonomian mereka, ya. Baksos misalkan, bantuan sosial untuk mereka, terutama yang lemah-lemah, fakir miskin, ya. Ini perlu kita bantu. Kemudian juga di antara amalan yang sangat dianjurkan adalah baca Al-Qur'an. Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka hendaknya bagi kita untuk meluangkan waktu kita baca Al-Quran. Pak, setiap satu huruf yang kita baca dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Bahkan bisa jadi lebih. Satu huruf. Bagaimana kalau satu lembar? Bagaimana kalau satu juz? Bagaimana kalau khatam 30 juz? Jutaan pahala yang akan kita
dapatkan. Nah, tapi baca Al-Quran ini tadi banyak tantangannya, godaannya. Nah, ya, terutama apa? Setan gepeng, jenenge HP. Ini penggoda paling berat pada zaman kita sekarang. Ya, sama juga TV. Siaran TV kalau bulan Ramadan, api-api Pak programnya. Sinetron ini, sinetron itu, bagus-bagus tuh. Nah ini, hati-hati kita. Ya, itu adalah pencuri-pencuri di bulan Ramadan yang akan menghalangi kita dari beramal saleh di bulan Ramadan. Maka kita harus pintar-pintar. Bukan terlarang kita ini bawa HP bulan Ramadan, tapi kita harus betul-betul bisa memanajemen waktu kita secukupnya saja. Ya, jangan sampai itu melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting-penting aja. Kalau yang nggak penting, ya nggak usah. Apalagi yang banyak-banyak grupnya, terlalu banyak. Ya, 50 grup. Ada yang 100 grup, ya Allah. Ya. Nah, kemudian juga diantara yang dianjurkan juga adalah bersegera dalam berbuka. Jadi kalau sudah adzan maghrib langsung buka. Itu sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau berbuka jangan lupa baca doa Bismillah. Kemudian zahabat dhama wabtallatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Ya, ini yang doa yang sahih ya. Adapun doa yang masyhur, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada hadisnya, tapi hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Sebaiknya yang pakai yang tadi aja. Zahabat dhama wabtallatil uruq. Ya. Nah, yang masyhur yang mana? Yang masyhur malah yang Allahumma laka sumtu ya. Nah, upin-ipin ono ya. Taib. Dan dianjurkan ketika berbuka itu, kalau sunnahnya Nabi adalah rutop. Rutop itu kurma basah yang masih empuk. Kalau nggak ada, tamr, kurma. Kurma itu yang hitam, yang agak keras. Taib. Kalau nggak ada, maka air putih. Itu. Jadi sunnahnya Nabi ketika berbuka itu apa? Praktis ya, masya Allah, sederhana juga. Kurma sama air putih, dan itu bagus untuk kesehatan. Ya, sederhana dan sehat. Kalau kita kan kadang nggak 4 sehat 10 sempurna. Kolak ono, es teh ono, ya bakwan ono, kue ono, ya belum nasinya, lauknya nanti macam-macam, ono ayam, mayo bebek, ya, masya Allah. Akhirnya apa? Pas terawih ngantuk abot, ya kewareken soalnya. Nah, ini soalnya balas dendam misinya ini. Nah, kemudian juga yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah sholat taraweh. Ya, sholat taraweh. Sholat taraweh termasuk sangat dianjurkan. Dan dianjurkan kita sholat tarawehnya berjamaah bersama imam sampai selesai, supaya dapat hadis man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat malam bersama imam sampai selesai, akan ditulis baginya pahala sholat semalam penuh. Padahal sholat taraweh paling banter piro? Jam paling semari, ya kan? Kadang malah ono sing gak sampai sak jam. Ya. Apa meneh sing koyo nang Blitar yo. 23 rakaat 10 menit apa 7 menit itu. Ya. Gak sah itu ngalan, Pak. Dan perlu diperhatikan kalau kita cari sholat taraweh, cari yang tumaknina. Ya, ojo patas-patasan. Sampai nanti ya sunnah selesai jam piro? Jam 8. Wah, enakan musolaku setengah 8 semari. Cepet-cepetan lah. Ya. Baik, yang terakhir adalah memperbanyak doa.
Karena doa orang-orang yang berpuasa itu apa? Mustajab, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa, terutama ketika sahur, ketika berbuka. Ya, itu waktu-waktu yang mustajab. Demikian ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita bahas tentang fikih ibadah puasa, panduan puasa Ramadan menurut Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dan agar kita diberi kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala berlomba-lomba dalam kebajikan, dalam beramal saleh di bulan suci Ramadan. Ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.